Keluarga itu sangat penting karena itulah lembaga pertama yang Tuhan buat di dunia ini. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dan Tuhan menciptakan keluarga. Amin. Sebelum ada negara, sebelum ada organisasi-organisasi lainnya, keluargalah yang pertama kali dibentuk oleh Tuhan. Selain individu, dua individu menjadi satu. Alkitab ngomong apa saudara perjanjian lama? Maka laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kemudian dia bersatu dengan istrinya. Terbentuklah sebuah unit keluarga yang baru. Ya. Dan itu penting. Dan itulah yang iblis serang saudara dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena itulah unit terkecil. Di mana di tempat itulah, di keluarga itulah, saudara, semuanya itu dilatih di sana. Semuanya muncul di sana. Muncul anak-anak di sana. Tempat dilatih di sana. Dan iblis akan mengacaukan itu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Perhatikan Alkitab. Semenjak lembaga keluarga itu dibentuk saudara, maka dari itu pula iblis mulai bertindak untuk menghancurkan keluarga. Lihat keluarga yang ada di Alkitab, banyak keluarga yang baik setelah Adam dan Hawa, tapi Alkitab juga mencatat keturunan-keturunan dari Kain, ya, cucu-cucu, cicit-cicitnya, dan keturunan selanjutnya dari Adam dan Hawa, yang dari garis keturunan Kain, semuanya amburadul, hancur-hancuran saudara. Muncullah menara Babel dan semuanya. Tapi juga Alkitab mencatat keturunan yang dari Set, ya, Habil sudah meninggal, dan kemudian dari Set menurunkan terus generasi yang takut akan Tuhan, ya, kemudian ke Sem, dan terus sampai hari ini orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu kita lihat di sini betapa pentingnya makna dari keluarga saudara. Dan dalam kondisi dunia kita yang serba tidak pasti hari-hari ini, di mana semuanya itu tergoncangkan, makna keluarga itu sangat penting sekali. Dan saya mau berkata hari ini kepada anak-anak, mungkin ada yang masih kecil tidak ngerti apa kata-kata saya, nggak apa-apa, tapi yang sudah mulai remaja ke atas, yang sedang kuliah dan semuanya, catat kata-kata saya hari ini, renungkan baik-baik. Ya, saudara, jangan asal pacaran, jangan asal kawin. Catat ini baik-baik. Kenapa? Karena itulah, di sanalah masa-masa kritisnya, saudara, ketika kita mulai memutuskan atau memilih sembarangan, ya, dan tidak melibatkan Tuhan Yesus di dalamnya, ya, maka di sanalah akar dari segala permasalahan yang ada, Bapak Ibu, saudara-saudari. Memang tidak ada manusia sempurna, enggak ada. Saudara mau cari orang sempurna, enggak ada. Sampai Tuhan Yesus datang, saudara akan tetap sendiri selamanya. Ya kan? Kecuali kalau mau jadi paus, saudara, ya kan, harus selibat, ya kan? Rasul Paulus pun selibat, karena itu keputusan pribadi. Ada orang-orang tertentu yang karena keputusan pribadi menetapkan diri untuk selibat, tidak mau menikah. Ada. Tapi kebanyakan orang, 99,99999%, Tuhan mau untuk supaya saudara berkeluarga. Ya, tetapi tidak boleh sembarangan. Catat ini baik-baik. Kenapa? Karena banyak kekacauan. Dan sekacau-kacaunya sebuah negara, lebih banyak lagi kekacauan yang ada dalam keluarga. Betul Bapak Ibu? Banyak sekali. Ya. Kalau kita lihat mungkin dari orang tua kita, mungkin kakek nenek kita atau keturunan yang ada di atas-atas kita, mungkin dulu gereja juga belum terlalu berkembang, pengajarannya juga masih primitif, saudara, belum terlalu masuk sampai ke dalam, dan saudara melihat mungkin hari ini orang tua saudara mungkin atau kakek nenek saudara, mayoritas mungkin mereka hidup, ya pokoknya hidup saja, ya tidak ada nilai-nilai kebenaran mungkin, sekalipun mungkin mereka mungkin diberkati, saudara lihat mungkin pandang diberkati secara ekonomi, tapi kehidupan mereka, hubungan mereka mungkin jauh dari firman Tuhan dan sebagainya. Saudara, ketika kita melihat contoh-contoh itu di atas kita, bukan untuk kita menjadi marah atau pahit atau apa dan segalanya, tapi kita belajar dari kehidupan mereka, amin. We can be better, kita bisa menjadi lebih baik lagi. Karena hari ini sudah dapat firman sangat berkembang. Ya, Anda dapat segala macam bentuk firman, ya, yang bisa mengawal kita
bagaimana kita bisa menjalankan hidup berkeluarga. Amin Bapak Ibu. Ya. Tapi itu harus di-exercise dengan sungguh-sungguh, dilatih dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa langsung jadi, nggak bisa saudara. Nggak bisa. Nah saya menemukan itu, saudara. Bahwa ketika sebuah pernikahan dibangun tanpa melibatkan Kristus, kalau sebuah pernikahan dibangun, sebuah keluarga dibangun tanpa tujuan yang jelas di dalam firman Tuhan, saudara, maka nanti eksesnya bisa ke sana kemari. Saudara cenderung akan mengajarkan anak saudara atau keturunan Anda, ya kan, sesuai dengan apa yang mungkin diajarkan kepada Anda selama ini. Oke? Belum tentu itu salah, tapi mungkin tidak seimbang. Belum tentu apa yang diajarkan oleh atas-atas kita ini salah, tidak. Tapi mungkin tidak seimbang dan tidak dilihat dari kacamata firman. Paham maksud saya Bapak Ibu? Ya. Secara umum mungkin contoh Anda cuma diajarkan oleh orang tua mungkin Anda juga diajarkan oleh kakek nenek Anda dan sebagainya. Cuman secara umum di orang-orang Asia seperti kita hari ini ya, saudara, ya nanti besar, cepat, pintar, kerja, kumpulkan uang banyak, jadi orang kaya, titik. Apakah itu salah? Tidak salah, tapi tidak seimbang. Betul Bapak Ibu? Dan ketika itu terjadi, ketika ditanamkan terus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ekses akan terjadi berapa banyak yang kemudian ada yang baik-baik tapi juga banyak yang tidak baik-baik saja. Betul? Ya, mereka mungkin kerja dengan cara yang salah karena itu ditanamkan dari awal, dari awal. Dan mari kita kembali kepada apa yang benar menurut Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, dan ini juga saya tidak bermaksud menggurui buat yang lebih senior secara usia pernikahan, tapi saya mau kembali kepada apa yang saya khotbahkan di gereja Kana waktu kami kemarin di Israel, saudara, di tempat mujizat Kana itu. Saya khotbahkan ini. Ya, buka sama-sama saya Hosea pasal yang kedua. Karena inilah tujuan pernikahan yang terutama sebelum yang lain-lain. Sebelum ada berkat, sebelum ada ini, itu, ya, sebelum semuanya itu. Saudara, mari kita kembali, karena ini penting sekali. Buat yang muda juga ini adalah sebuah bekal bagi kalian semuanya. Ya. Jangan cuma asal seneng lalu pacaran jadian. Jangan. Kalau dulu kakek nenek saudara mungkin seperti itu. Wajar, kenapa? Karena enggak dapat firman, enggak dapat banyak hal, ya, masih primitif dulu saudara. Zaman masih kuno. Hari ini zamannya sudah kino-kino, saudara ya. Sudah kuno-kino dan sebagainya. Saudara harus lebih lihat lagi kedalaman firman Tuhan. Hosea, coba sama-sama kitab Hosea. Oke, Hosea pasal yang kedua, saudara. Sebentar ya, saya tidak siapkan ini tiba-tiba muncul loh ya. Tuhan mau ngomong ini berarti buat kita semuanya ya. Hosea 2, ayat yang ke-18 dan 19. Hosea pasal 2, ayat 18 dan 19 dikatakan demikian. Aku akan memperistri engkau untuk selama-lamanya. Dan aku akan memperistri engkau dalam kebenaran dan keadilan. Dalam kasih setia dan rahmat. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Sehingga engkau akan apa saudara? Mengenal Tuhan. Saudara, ayat dari dua ayat inilah yang diambil oleh gereja kemudian dan disadur ulang menjadi janji nikah ketika pasangan diberkati di gereja. Dari ayat ini, dari dua ayat ini saudara. Ya, aku akan memperistri engkau untuk selama-lamanya. Tuhan mau ngomong kepada Israel bahwa pernikahan Kristen itu seharusnya mencerminkan misteri dalam tanda kutip, misteri pernikahan Allah dengan umatnya, Allah dengan Israel. Kristus dengan gerejanya. Aku akan memperistri engkau untuk selama-lamanya. Aku akan memperistri engkau di dalam kebenaran dan keadilan.
Tuhan ngomong apa? Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal terhadap cinta Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kesabaran Tuhan tidak pernah gagal terhadap Israel. Sekalipun Israel itu dikenal sebagai bangsa yang dikatakan apa? Alkitab ngomong bangsa yang stiff neck, saudara. Bangsa yang tegar, tengkuk. Tapi aku akan memperistri engkau selama-lamanya. Selama-lamanya. Siapa yang pernah atau sering konflik? Semua pasti angkat tangan kalau mau jujur. Betul ya saudara ya? Tapi Tuhan ngomong apa? Ayat pertama ini seolah-olah dia berkata seperti ini. Kasihku kepadamu, hai Israel, itu kasihku juga tegar tengkuk kepadamu. Tangkap Bapak Ibu. Ya. Kasihku kepadamu juga tegar tengkuk. Saya baru lihat ada beberapa hal yang lucu, saudara ya, ya konten-konten lucu di Instagram atau di TikTok gitu, saudara ya. Yang wanita istrinya nih orang Itali, ya kan, ya, dan kemudian yang suaminya orang Amerika, beda budaya sekalipun sama-sama mungkin Barat gitu, beda, saudara, ya kan, ya. Buat orang Itali itu kalau sudah di atas jam 11 pagi, jam 11 pagi ya, jam 11 pagi, di atas jam 11 pagi itu tidak boleh minum cappuccino. Nah, orang Italia kan suka kopi ya, yang suka kopi. Oh, ada jodakan kopi di sini, Adit. Ini budaya Itali. Jam 11 pagi ke atas tidak boleh minum cappuccino, espresso nggak boleh. Kopi itu kayak jadi agama kedua di Italia. Agama pertama sepak bola, saudara ya kan. Agama kedua kopi, agama ketiga pizza. Ya, saya nggak tahu Tuhan Yesus agama Tuhan keberapa ya di sana. Jadi kalau orang pesen jam 11, terus pesen ke restoran atau ke kafe, pesen cappuccino atau pesen espresso, kopi gitu, saudara. Yang juali malah bisa marah. Bayangkan yang jual bisa marah. Karena itu sudah jadi darah daging agama gitu. Ya ini TikToknya lucu gitu ya, yang suaminya mau buat kopi jam 11. Wah, lalu istrinya marah-marah gitu, marah-marahnya tapi dalam bahasa Italia begitu ya kan. Akhirnya ya kan suaminya jutek, saudara ya kan. Sembarang sakarepmu gitu, kira-kira begitu. Ya. Gara-gara kopi aja bisa konflik. Betul? Nah, konflik yang tidak terselesaikan kebanyakan, saudara, akan menjurus kepada hal-hal yang semakin meruncing. Berapa banyak yang seperti itu hari ini? Terjadi di mana-mana, saudara, terjadi. Karena perbedaan semua terjadi. Terjadi konflik, semakin meruncing. And you know what, saya mendapati, ya kan, tidak usah jauh-jauh, di kalangan, saya tidak tahu, saudara, bukan di sini, tapi di tempat lain. Pasangan yang kelihatannya menikah dengan baik-baik dalam berkat Tuhan. Kalau kita lihat, ini bagaikan prince and princess, begitu sempurna di mata banyak orang, ya kan, secara karir, secara keuangan, secara semuanya di mata manusia itu baik-baik saja dan kelihatannya wonderful, dan itulah ada pernikahan seperti itu, pasangan seperti itu adalah impian bagi banyak orang, bagi banyak anak muda. Tapi hari ini sudah talak 3, saudara. Ya, sudah talak 3, sebentar lagi resmi pisah. Mengapa prince and princess bisa pisah? Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, di sana saya melihat bahwa yang namanya pernikahan itu kompleks. Bukan menuduh, menghakimi si istri atau si suami, tapi memang pernikahan itu kompleks. Betul? Ya, pernikahan itu kompleks. Tidak ada, kalau seseorang tidak whole, tidak penuh dulu, maka menikah pun tidak akan membuat jiwa saudara penuh. Karena ketika saudara menikah, kalau dulu waktu single, masalah saudara satu, ketika saudara menikah, masalah saudara double. Betul nggak? Ya, maka dari itu kalau satu orang,
Kalau selama saudara sendiri, saudara tidak penuh di dalam Yesus, saudara tidak bisa penuh di dalam Dia, pernikahan pun tidak akan pernah membuat saudara penuh. Itulah bukti Salomo, petualang cinta. 1000 pun tidak membuat dia penuh. Betul? Ya. Apa yang dicari? Tidak ada. Yang dikira orang bisa memuaskan hatinya, memuaskan jiwanya. Tidak bisa penuh. Buktinya apa? Buktinya prince and princess. Bisa hari ini. Sekalipun sudah banyak dengar khotbah di gereja, sekalipun sudah banyak dengar khotbah, ikut seminar keluarga dan semuanya, Tuhan menentang dan perceraian dan semuanya. Tapi faktanya itu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak ada yang kebal di tengah kita. Tidak ada yang kebal. Tidak ada yang kebal. Barang siapa merasa dirinya paling kebal, hati-hati. Semua di dunia ini bisa tergoncangkan. Betul Bapak Ibu? Bisa tergoncangkan. Nah, kita belajar dari ayat ini saudara. Aku akan memberi engkau untuk selama-lamanya. Kasihku kepadamu itu juga aku ini juga tegar tengkuk terhadapmu. Artinya apa saudara? Pakai bahasa yang lebih sembeling-belingnya Israel itu, setegar-tegar tengkuknya Israel saudara, kasih Tuhan kepada Israel, cinta Yesus kepada umatnya itu tetap tidak berubah. Mana bisa kita punya cinta seperti itu? Mana bisa kita punya kasih seperti itu? Bisa. Bisa. Saya mau katakan bisa. Amin. Tapi kau harus selalu kembali kepada Yesus. Di dalam setiap pernikahan kau harus kembali kepada Yesus. Engkau harus kembali, engkau harus selalu kembali, dua-duanya, engkau harus selalu kembali bersimpu di bawah kaki Yesus. Yang menyatukanmu. Bisa. Mau berdoa, Tuhan berikan aku kasih yang seperti itu. Berikan aku hati yang seperti itu. Katanya mau jadi seperti Yesus. Katanya murid Yesus mau jadi seperti Yesus. Ajari aku untuk mencintai. Katakan, ajari aku untuk mengasihi istriku atau suamiku seperti engkau mencintai gerejamu. Kasih atau cinta yang tidak, yang stiff neck, yang tegar tengkuk, yang terus melewati segala badai dan ujian. Cinta yang seperti itulah yang dimaksud di sini, saudara. Ya, kata kasih di sini itu dipakai kata chesed, bukan keset, saudara. Kalau di sana keset ya, bukan keset. K-H-E-S-E-D, chesed. Apa itu chesed? Chesed itu kasih, ada dua kata. Yang pertama itu ahafah. Ahava itu ya cinta, tapi cintanya cinta romantisme, cinta crush, cinta biasa, cinta anak muda, ya cinta pandangan pertama. Itu ahava, ya itu penting enggak? Ya itu penting sebagai pintu pembuka awal, ya kan? Kalau saudara enggak punya ahava, mana bisa ada PDKT selanjutnya, betul enggak saudara? Ahava penting, pembuka pintu awal. Tapi ahava tidak bisa membuat cinta ini terus. Ahava harus berubah menjadi hesed. Hesed itu ini loh, cinta yang stiff neck, kasih yang stiff neck. Seperti kasih Tuhan kepada Israel. Sembeling-belingnya Israel jatuh bangun terus. Menduakan Tuhan terus. Tapi cinta dan kasih Tuhan tetap untuk Israel selama-lamanya. Kasih Yesus atas gereja tetap selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kalau memahami ini dengan sungguh-sungguh, kalau yang masih belum menikah, masih amin. Catat dulu enggak apa-apa, belum ngalami soalnya ya. Nanti waktu nikah, waktu ngalami baru itu ada ujian di sana. Yang sudah menikah, yang sudah mengalami, yang sudah ada dalam ujian seperti itu, saudara akan mengerti apa yang saya katakan. Ya. Tetap saudara selama-lamanya. Dan aku akan memperistri engkau dalam kebenaran dan keadilan, dalam kasih setia dan rahmat. Ya, dalam kesetiaan, kebenaran, kasih dan rahmat. Itulah bentuk cinta Kristus kepada gereja. Kebenaran, keadilan, kasih dan
rahmat. Bukan cinta yang sekedar main perasaan, tidak. Tapi berbicara mengenai kebenaran, keadilan, kasih setia dan rahmat. Itu tough love. Tough love. Apa itu tough love? Cinta yang tangguh. Kadang Tuhan harus berkata tidak kepada kita dengan hati yang tegel, saudara. Sebagai bentuk cinta dan kasih-Nya kepada kita. Amin. Ya. Orang tua harus belajar juga berani berkata tidak kepada anaknya. Sebagai bentuk cinta dan kasih mereka. Ya, saudara, dikatakan apalagi aku menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga apa saudara, engkau akan apa? Mengenal Tuhan. Ini intinya di sini. Mengenal Tuhan. Tujuan pernikahan Kristen itu bukan untuk berbahagia, karena bahagia itu adalah outputnya. Kebahagiaan itu adalah hasilnya dari mengenal Tuhan. Kalau saudara menikah, maka dari dulu kan, saya juga masih ingat dulu waktu kami mau menikah itu, dulu juga, makanya pengajaran gereja itu Roh Kudus ada di dalam gereja, terus diperbaharui. Gereja itu terus diperbaharui, semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Betul saudara? Dulu pun kami juga diajar, tujuan pernikahan itu untuk berbahagia di dalam Tuhan. Cuma itu tok titik. Sehingga mindsetnya itu pokoknya bahagia. Betul? Begitu masuk pernikahan, diuji Tuhan dalam hal keuangan, merasa tidak masa tidak bahagia, betul enggak? Begitu merasa tidak bahagia, berapa banyak orang yang tidak kuat imannya, mulai berkata ambil keputusan, berarti ini waktunya untuk mengakhiri pernikahan ini. Katanya diberkati, katanya ikut Tuhan diberkati, katanya bahagia, aku tidak bahagia kok, berarti ini pernikahan yang salah loh. Nah saudara, bahaya kan? Bahaya kan? Aku tidak merasa bahagia, berarti ngapain aku begini terus, menderita terus seperti ini? Ya sudah waktunya aku mengakhiri pernikahan ini. Ngapain aku nggak bahagia? Bukannya menikah itu untuk bahagia kan? Berapa banyak pengajaran yang salah atau kurang lengkap, tidak seimbang, membuat mindset jemaat menjadi berbahaya, saudara. Wrong. Saudara, kita menikah bukan untuk berbahagia. Karena kebahagiaan kalau kita ukur hanya masalah perasaan, pernikahan saudara semua sudah dalam bahaya besar. Betul? Begitu suami menjengkelkan hatimu, aku sudah enggak bahagia lagi. Begitu istri ngomelin engkau, dan saudara marah, jengkel, saudara akan merasa tidak bahagia. Kita menikah bukan untuk bahagia. Perhatikan ini, bukan bahagia perasaan. Tujuan pernikahan Kristen, saya mau refresh ini kepada kita, karena inilah yang Tuhan sampaikan sebetulnya pada satu sisi di pernikahan di Kana itu. Adalah untuk mengenal Tuhan. Mengenal Kristus. Suami dan istri harus mengenal Kristus. Anak-anak harus mengenal Kristus. Anak-anak harus dibawa untuk mengenal Yesus. Kata mengenal itu dipakai, saudara, aslinya itu ya sebagai hubungan yang dekat, hubungan yang intim. Suami harus punya hubungan yang intim dengan Kristus. Istri harus punya hubungan yang intim dengan Kristus. Kalau engkau tidak punya hubungan yang intim dengan Kristus, maka suami dan istri tidak akan pernah intim satu dengan yang lainnya. Orang tua tidak akan pernah intim dengan anak-anaknya. Anak-anak pun juga hari ini, saudara harus punya keintiman dengan Yesus dan firman-Nya. Mengenal Kristus itu berarti mengenal firman-Nya. Itulah dasar, apa tadi dikatakan lagu tadi saudara? Firman-Mu itulah dasar imanku atau hidupku. Ya, dia berdaulat atasku. Betulkah itu sudah terjadi dalam kehidupan kita? Itu harus kita bawa dari waktu ke waktu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, maka kita tahu bahwa aku berbahagia bukan karena perasaanku. Bagaimana mungkin Rasul Paulus bisa ngomong aku bahagia waktu dia nulis di kitab Filipi. Dikatakan bersukacitalah, wong dia lagi di penjara di Roma, di penjara di
penjara bawah tanah di Roma yang gelap. Itu saudara, kesakitan semua, kedinginan. Masa bisa nulis aku bahagia? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Ini loh orang yang ngerti, mengenal Tuhan. Kebahagiaannya itu karena Yesus abadi, apa saudara? Kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Di penjara, diikat tangannya, luka-luka. Nulis, berbahagialah, bersukacitalah. Mana bisa? Kalau saudara hanya mengukur kebahagiaan dari perasaanmu, maka engkau tidak akan pernah merasa bahagia selama-lamanya. Karena kebahagiaan bukan perasaan. Kebahagiaan itu keputusan berdasarkan firman Tuhan. Kalau engkau mengenal Kristus dan firman Tuhan, maka hidupmu akan berbahagia. Mungkin engkau secara manusia bisa punya banyak, bisa tidak punya banyak, bisa pas-pasan, masing-masing mungkin Tuhan anugerahkan berbeda-beda. Tapi kebahagiaan itu from inside, from your within. Come outside. Dari dalam. Sesuatu yang tidak bisa kau jelaskan dari hatimu yang terdalam. Sekalipun kau hari ini sedang struggle. Usahamu sedang struggle. Bisnismu sedang di ujung tanduk. Engkau sedang ada kebutuhan yang mendesak secara ekonomi. Engkau sedang dalam masalah pekerjaanmu. Orang tidak tahu. Engkau sedang dalam masalah hubunganmu mungkin. Engkau dalam pergumulan untuk masa depan anakmu atau apapun juga masalah yang bisa kau sebutkan satu persatu hari ini. Tapi kebahagiaan, kekuatan itu ada from within you, dari dalammu saudara. Engkau bisa berkata, ku berbahagia, yakin teguh. Kau yakin, kau teguh bahwa Kristus pasti menolongmu, engkau tidak dibiarkan sendiri. Yesus abadi kepunyaanku. Sekalipun Donald Trump ngomong perang dagang, Indonesia disanksi. Saudara mungkin secara hitungan manusia, mungkin saudara hitung-hitung aduh mati ini. Gara-gara satu dewa mabuk semua seluruh dunia jadi korbannya. Saudara mungkin hitung-hitung secara hitungan manusia mungkin nggak masuk, nggak bisa, nggak masuk, nggak mungkin. Waktu engkau jalan, mungkin tuh. Dari mana itu? Mungkin, bisa, tiba-tiba ada saja. The mystery, God's mystery, misteri Tuhan. Saudara, kalau engkau tidak mengenal Tuhan, engkau tidak mungkin bisa memahami firman ini. Tujuan pernikahan untuk mengenal Kristus. Suami harus mengenal Yesus, istri harus mengenal Yesus secara pribadi. Anak-anak pun harus dibawa semenjak dari dini untuk mengenal Kristus dari waktu ke waktu. Karena disitulah sumber kebahagiaan sejati. Nggak perlu telepon suamimu terus. Semenit ditelepon, apalagi kalau kerja luar kota, takut, khawatir, disambut kuntilanak ya kan. Nggak perlu takut disambut kuntilanak di mana-mana, kalau mau nakal aja dimanapun bisa saudara, nggak perlu sampai keluar kota, halo. Sekarang sudah zaman teknologi, kalau mau nakal tuh gampang sekarang, kalau mau hancur bisa. Itu keputusan pribadi yang tergantung kembali kepada hubunganmu dengan Kristus. Berapa banyak itu yang nyasar DM di handphone saya, halo ganteng mau kenalan boleh enggak? Banyak, tak liatin ke istri saya, langsung tak delete, saya enggak pernah, langsung tak tanggepi gitu, nol, begitu langsung delete. Enggak perlu, istri harus, kau tidak akan pernah punya rasa aman terhadap suami atau istrimu, kalau engkau sendiri enggak aman hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Bahwa hubunganmu dengan Tuhan,
Dalam kondisi yang demikian, apalagi dalam kondisi yang seperti ini, dalam dunia kita yang fragile, yang serba tidak pasti seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Knowing Christ, walk with Christ every day. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu berjalan bersama dengan Kristus. Di sanalah sumber kebahagiaan sejati. Anak-anak, jalan dengan Tuhan. Kalau engkau jalan dengan Tuhan, engkau punya hubungan dengan Tuhan Yesus, maka kau tahu, kau tidak akan sembarangan. Tidak akan sembarangan, siapapun terserah. Tidak akan sembarangan cari pacar, tidak akan sembarangan bersahabat dengan hati-hati, lihat dalam berbagai macam sisi. Ya, amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, Efesus 5, mari buka sama-sama. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. (21, 22 sampai 25 ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tunduklah. Tunduk itu bukan berarti ya terus. Enggak, saudara. Kadang harus ada sanggahan. Itu realita. Istri menyangga suami, suami menyangga istri. Kadangkala itu harus terjadi, betul? Tunduk itu bukan berarti semuanya setuju. Loh, kalau suaminya atau istrinya salah, masa yang lain setuju? Ada lubang di depan, yuk jalan yuk. Yang aku harus tunduk, jalan sama. Itu bunuh diri namanya, betul nggak? Masuk lubang dua-dua, bunuh diri namanya. Alkitab tidak menentang yang namanya konflik. Alkitab tidak menentang yang namanya saling menyangga. Tapi menyangga yang baik. Itu maksudnya tunduk itu seperti itu. Kalau harus konflik, kalau harus oposisi, istri mengoposisi suaminya, lakukan itu dengan kasih, maksudnya begitu loh. Ngomong, lakukan dengan kasih. Tunduk itu bukan berarti itu bukan kepanggih nanti saudara. Terus. Bukan, ini bukan feodal, Alkitab tidak mengajarkan feodalisme. Feodal itu zaman Londo dulu loh, perang itu loh, feodal itu saudara. Budaya Jawa kuno itu loh, yang di keraton-keraton itu Enggak, bukan gitu. Alkitab tidak pernah mengajarkan begitu. Kalau harus konflik, kalau harus saling menyangga satu dengan yang lainnya, lakukan dengan kasih karena engkau masing-masing telah belajar untuk mengenal tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Kalau takut akan Yesus, maka nah itu loh, cara konfliknya, konten konfliknya harus sehat. Bukan menjurus ke aneh-aneh yang malah menghancurkan. Betul ya, Bapak Ibu ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, kalau sudah masing-masing tunduk tadi, Alkitab ngomong tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan. Ya, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dulu kan kita diajar, harus tunduk ya, istri harus tunduk ya tadi tuh, terus saja. Enggak saudara, kadang-kala untuk menyelamatkan keluarganya, istri harus berkata tidak kepada suaminya. Dan dia wajib dan berhak untuk mengungkapkan pendapatnya. Kenapa? Karena wanita punya intuisi, betul enggak? Hanya wanita yang punya intuisi. Laki-laki biasanya dan seringkali dan bahkan ya tidak punya intuisi, saudara. Laki-laki itu gaspol remblong, itu laki-laki. Nah, kalau dua-duanya gaspol remblong, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka biasanya wanita menjadi remnya. Betul? Menjadi remnya. Tapi kalau gasnya terlalu besar, ya kan, nggak mau direm, akhirnya nabrak dalam tanda kutip, yaitu jadikan itu pelajaran kehidupan. Ya, jadikan itu pelajaran kehidupan. Saudara,
Ya, semua sekolah ada biayanya, ya kan itu biaya kehidupan, kira-kira begitu. Tunduk itu bukan tadi ya, saya sudah jelaskan artinya tunduk ya. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasih istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, tuntutannya lebih keras mana? Lebih keras suami sebetulnya. Ayo, lebih hebat suami loh, saudara. Tuntutannya itu. Karena dia harus mengasihi istrinya, ya, dan seperti Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yang cerewet itu Kristus atau jemaat? Yang sering minta berkat itu Kristus atau jemaat? Jemaat, kita semua ini loh. Ya, dikit-dikit wes ngomel ambek Tuhan ya. Tuhan diomeli terus toh, Tuhan berkatmu mana wae ya kami ya. Woi yang hayo cing cowanya kan begitu Saudara ya. Kita selalu begitu kan? Ya, di sini kita belajar, itulah kata Alkitab. Maka dari itu kalau istrimu ya cerewet ya sudah, itu natur Saudara ya kan? Itu sudah natur. Tapi engkau dituntut apa? Untuk apa? Mengasihi istrimu dan menyerahkan dirinya baginya, dirimu baginya. Amin. Maaf ya, ini cuma contoh saja. Contoh ya. Saya doakan semuanya sehat-sehat, tapi kalau misal Tuhan izinkan, contoh, istrimu masuk rumah sakit, butuh darah, ya kan? Jangan bingung telepon sana sini dulu. Korbankan dirimu dulu. Ambil darahku dulu, Dok. Ada loh suami-suami yang enggak begitu, Saudara. Semua ayo ambil darahnya ya. Kamu sendiri suami, aku wedi, ya kan? Gak wedi jarum aku, ya kan? Ampun ya. Berikan dirimu dulu. Kalau darahmu cocok tentunya ya kan. Kalau nggak cocok baru cari yang lain. Tapi kalau darahnya cocok, kasih dirimu dulu. Itu artinya menyerahkan dirimu juga. Kan tidak mengancam nyawa. Halo, betul nggak? Bahkan ada loh cerita saudara. Suaminya diambil satu ginjalnya, dikasihkan demi istrinya. Itu baru artinya menyerahkan dirinya. Karena waktu itu kasusnya khusus ya. Kan tidak semua orang alami begitu. Tapi kalau hanya darah aja, aku takut nanti pingsan kalau darahku diambil dan rebuti sak donya direbuti kabeh, minta sumbangan darah, ya kan? Sedangkan dirinya sendiri siap nggak mau bantu. Ini suami macam apa itu Saudara? Ya kan? Nah, ini contoh. Ini contoh aja. Tapi terjadi, ada yang seperti itu. Ya. Kalau ada yang seperti ini, mari kita gebuki rame-rame. Amin, Saudara. Kita kasih pelajaran rame-rame. Oke, canda ya. Oke. Dan untuk menguduskannya, ayat 26, sudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita kembali kepada tujuan yang utama. Kita kembali kepada Kristus dan firman-Nya. Bapak Ibu, tidak terlambat seberapapun usia pernikahan kita, mari kita kembali, kita mengenal Tuhan Yesus, mengenal firman-Nya. Itulah dasar keluarga kita, dasar hubungan, dasar semuanya. Anak-anak juga, cintai firman Tuhan lebih daripada segala-galanya. Maka Tuhan akan membangun masa depanmu, membangun kehidupanmu, membangun prinsipmu. Semuanya akan Tuhan tata satu persatu. Sehingga engkau akan mengenal Tuhan dan outputnya adalah kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Yang keluar dari dalam dirimu, keluar kebahagiaan yang bukan karena perasaan, tapi karena Kristus tinggal di dalam hatimu.